Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Biro SDM Polda Aceh bersama saya Nurma Yunita. Salam presisi. Sobat Polri dimanapun Anda berada, media sosial kini menjadi sarana informasi, edukasi, dan juga hiburan bagi masyarakat, khususnya kaum milenial. Fenomena polisi ganteng Indonesia juga sempat viral di media sosial dan sampai saat ini masih dibicarakan oleh publik. Nah Sobat Polri, di episode kali ini podcast kita menampilkan salah satu polisi ganteng Indonesia loh, yang tentunya berasal dari Polda Aceh. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Bribda Islam Mustaqim. Halo semuanya. Oke, telah hadir di sini Bribda Islam Mustaqim. Nah, akan kita gali-gali informasi dari dirinya nih pada hari ini. Assalamualaikum Kim. Waalaikumsalam Bu Dharma. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Apa aja nih Kim kegiatannya nih selama ini? Selama ini paling kegiatan dinas, sampai Jumat, Sabtu Minggu paling libur kayak gitu. Kegiatan endorsan aja paling. Oke, sip, padat ya jadwalnya Kim ya. Nah, oke Kim. Sekarang mungkin bisa disampaikan ke Sobat Polri, Kim tugasnya di mana sih saat ini? Ini suatu kebanggaan juga karena Kim tugasnya di Samapta Polda Aceh. Wah. Direkturnya Bapak Kombes Pol Misbahur Munawar Esa. Alhamdulillah di Samapta Di ya. Samapta ya. Khususnya kalau di Samapta, kalau Kim sendiri tugasnya apa Kim? Kalau di Samapta Polda Aceh, Kim tugasnya di Stabin-O. Kerjaannya itu bagian pengendalian informasi dan dokumentasi atau PID. Oke, cocok banget ini ya, karena bagian PID itu memang lebih ke ke masyarakat gitu ya, Iya, benar, informasi nih kepada masyarakat. Nah oke Kim, mumpung Kim ada di sini nih Sobat Polri, nah kita tanya-tanya ini tentang Kim. Mungkin Sobat Polri, khususnya saya ya, mewakili netizen barangkali Kim. Yeah. Kalau kami mengenal Kim kan pada saat udah terkenal duluan nih gitu. Nah tapi kami ingin tahu nih, awal mula Mustaqim menjadi terkenal itu gimana sih ceritanya Kim? Bisa diceritakan ke Sobat Polri? Jadi awalnya itu Bu Norma, Kim 2017 tes seleksi anggota Polri, 2018 lulus ikut pendidikan, terus penempatan pertama Kim di Polres Aceh Jaya 2019. Nah terus 1 tahun tugas di Polres Aceh Jaya, akhir tahun 2019 Kim mutasi ke di Samapta Polda Aceh. Okay. Nah dari situ Kim ada sering posting-posting pakai baju uniform seragam gitu kan. Terus banyak di repost di berbagai akun fanbase, akun-akun dagelan kayak gitu kan. Situ awal Kim dapat undangan di salah satu televisi program TV nasional. Okay. Nah dari situ pulang dari situ, terus berjalannya waktu baru dapat berbagai undangan lagi di program TV nasional. Dari situ mulai langsung terus banyak viewers dan like-nya, followers juga semakin banyak gitu. Oh, berarti waktu di Samapta memang ya mulai lagi di Samapta, ya. Oke, berarti waktu di Polres belum ya? Belum, di Polres nggak terlalu banyak. Iya. Di Polres cuma orang Polres yang tahu kegantengan kita. Ketika di Samapta mulai mengenal Instagram dan sering benar, posting ya. Wah, sampai diundang loh Sobat Polri kemana-mana nih, luar biasa Mas Takim. Nah, Kim, sekarang ketika sudah terkenal, sudah mulai banyak dipanggil ke TV, untuk kehidupan Kim sendiri itu selain bekerja di kedinasan, itu apalagi sih kegiatannya Kim? Kalau soal itu Kim kalau dinas kan sini sampai Jumat. Di luar itu kalau misalnya dapat endorsan atau dapat bisnis yang lain, Kim juga kerjaan itu di waktu yang bukan di jam dinas. Oke. Berarti ada iklan atau endorse gitu ya Kim ya? Yeah. Alhamdulillah juga, dan pastinya tidak mengganggu. Nah, Yeah, mungkin benar. itu sih yang mau saya tanyakan selanjutnya. Gimana Kim cara membagi waktu ketika karena kan kami melihat IG Kim ini lumayan padat loh, endorsannya nih Sobat Polri, banyak sekali. Itu gimana cara Kim membagi waktu? Terganggu nggak kira-kira jam kedinasannya? Atau mungkin kadang-kadang endorse-nya harus segera, atau gimana tuh Kim cara Kim menyikapinya? Memang kalau soal atur waktu Kim di luar jam dinas, yang paling penting itu di luar jam dinas kan. Iya, itu udah prinsip ya. Udah prinsip. Biasa kalau ada libur itu Sabtu Minggu. Tapi walaupun Sabtu Minggu kita libur, tetap on call. Walaupun pokoknya Kim siap kapan aja ada panggilan tugas, Kim harus siap. Jadi kalau waktu kosong Sabtu Minggu itu Kim selalu kerjain endorsan. Walaupun ada keburu-keburu itu udah tanda tangan kontrak, misalnya kayak di luar jam dinas. Kim atur itu waktunya
di Sabtu atau Minggu gitu. Yes, seperti yang Kim sampaikan tadi di awal bahwa memang dinas tetap nomor 1. Yang endorsan ini ya selingan yang hobi yang menghasilkan ya Kim kan. Hebat nih Kimnya. Kim, tentu jumlah followers yang kami lihat sepertinya sudah banyak sekali ya saat ini ya fansnya. Berapa Kim kalau di Instagram? Kalau di Instagram tergantung dia dari ada yang brand ambassador, ada yang cuman paid promote aja. Jumlah followers? Jumlah followers 236.000. 200 ribuan loh, itu orang semua. Iya, nah kalau TikTok berapa? TikTok 1,5 M. Wow, gila nih. Ternyata fansnya banyak banget ini Mustaqim ini ya. Nah dari jumlah followers dan juga fans ini tadi Kim, pasti mungkin ada yang bisa diceritakan ke Sobat Polri yang paling berkesan. Tingkah-tingkah fans ini kan pasti banyak banget ya Kim ya. Mungkin ada nggak yang bisa Kim ceritakan, pengalaman yang nggak bisa Kim lupakan nih dengan fans ataupun followers, ada nggak Kim? Soal fans tuh sebenarnya banyak Bu Norma, ada dari semua kalangan, mau dari anak-anak mau sampai orang tua juga kan. Memang ada bagian ada yang agak aneh, ada yang lucu, ada yang sedih juga. Terus ada yang agak aneh, hari itu kejadiannya itu hari Minggu malam, kan Senin Kim dinas tuh. Minggu malam itu ada seorang ibu-ibu, Kim ditelepon oleh rekan Kim di Polda, di penjagaan. Kalau ada ibu-ibu, dia statusnya itu janda, statusnya. Dia telepon Kim, bilang ada ibu-ibu mau cari Kim. Itu tahun berapa Kim? 2000, tahun lalu, 2020. Oh 2020. Akhir tahun 2020. Terus ibu itu akhirnya singkat cerita Kim langsung besoknya di apel hari Senin, terus jumpa dengan Kim, setelah ngobrol-ngobrol, terus Kim tanya, Bu saya nggak kenal dengan ibu. Dia dari mana Kim? Dia dari Lampung. Wow, dari jauh Lampung. sekali. Jauh dari sini. Itu lagi masa pandemi juga. Wow, oh iya ya 2021 ya. Iya 2021. Oke, terus? Terus setelah ngobrol, Kim bilang saya nggak kenal ibu, saya nggak ajak ibu kesini. Terus akhirnya dia ngobrol-ngobrol, agak berbelit pertanyaannya. Terus ujung-ujungnya ibu tuh pengen minta saya nikahi dia gitu. Pengen minta dinikahi. Terus saya tanya kan, ibu nih statusnya apa? Ibu dari mana, keluarganya tahu nggak ibu di sini gitu. Tahu, saya memang pengen jumpa Mustaqim gitu. Tujuannya itu dia pengen saya nikahi. Terus kan saya ya pasti bilangnya saya nggak nerima Bu, saya nggak kenal ibu gitu. Akhirnya udah saya balik kanan. Terus hari besok dia tetap di sini nih, tidur di masjid. Di masjid mana? Di masjid Polda kita di sini. Terus kan dia pengen pulang nih. Kayaknya dia orang yang kayak gitu kan harus cepat, apa kita telepon orang tuanya atau kembalikan di kampungnya. Umur berapa Kim kira-kira beliau? Kelahiran tahun 79. 79, ya. Oke, baik. Nah, terus? Janda kan. Terus setelah berhari-hari di sini, Kim juga udah nolak gitu kan. Akhirnya komunikasi dengan Dinsos untuk dikembalikan ke orang tuanya. Akhirnya datang orang Dinsos ke sini, baru dikembalikan di kampungnya di Lampung. Karena dia pengen Kim yang biayain dia ke Lampung gitu, harus naik pesawat. Saya pokoknya harus naik pesawat. Kamu harus, kalau kamu nggak mau nikah, kamu biayain saya balik ke Lampung gitu katanya. Aduh, bisa aja nih fansnya. Jadi dia dari Lampung kemarin itu naik apa Kim? Dia yang dia katakan tuh dia naik mobil, Dia bilang dia naik mobil ini transportasi nanti. darat. Iya, transportasi darat. Dia pengennya pulangnya Kim biayain. Iya, pengennya kayak gitu. Sampai harus berkoordinasi dengan dinas sosial. Iya, harus datang dinas sosial. Ternyata luar biasa ya, banyak sekali suka dukanya juga dengan fans. Kalau dari fans-fans yang gadis-gadis Kim, ada nggak misalnya yang dari DM yang aneh-aneh gitu ke Kim? Kalau dari DM, dari TikTok juga banyak komentar yang komentar atau pengen taruh atau pengen deket, pengen minta nomor WA gitu. Oh my god. Barangkali ada ibu-ibu untuk anak saya gitu Kim. Oh ada juga ada, ya itu. Ampun. Pengen ibu-ibu kenalin anaknya nih, anak saya kerja di sini, mau nggak sama anak saya gitu. Begitulah suka duka. Iya. Ternyata ya ketika kita menjadi famous, terkenal, ya, berbagai macam tingkah pola dari fansnya sendiri. Oke, ternyata banyak sekali ya pengalaman-pengalaman bersama fans tadi ya Kim, yang memang terkesan sehingga nggak bisa Kim lupakan sampai sekarang. Nah Kim, selain cerita tentang fans nih, Kim kan udah terkenal dari banyak orang, publik sudah mengenal Kim semuanya. Kalau
plusnya Kim bisa dapat endorse, Iya. bisa dikenal orang dan lain-lain. Nah, kalau hal lain Kim yang kira dukanya nih, ternyata terkenal ini nggak enak juga ya, ada nggak yang Kim Iya. rasakan itu? Dukanya apa sih Kim kalau udah terkenal seperti ini? Kalau soal duka paling yang pertama itu kalau dari kerjasama dengan orang ya di luar dinas tuh paling banyak banyak yang pengen kerjasama tuh Kim menggunakan uniform. Kan itu kita nggak boleh. Jadi mungkin orang belum paham nih kalau misalnya Kim dapat endorsan atau kerjasama bisnis apapun tuh harus menggunakan seragam. Seragam ini kan nggak diperuntukkan untuk itu. Betul. Nah itu yang pertama. Terus kalau kedua itu Kim kan sebagai influencer juga orang banyak kenal, jadi lebih berhati-hati nih dalam berbicara, dalam bertindak. Karena Kim kalau keluar tuh banyak dikenal orang, misalnya khususnya di Banda Aceh ini kan. Kalau bertindak sedikit yang agak aneh-aneh atau apa, Kim harus benar-benar memilih nih tindakan apa yang Kim buat, terus kemanapun Kim harus benar-benar memilih yang terbaik, jangan sampai salah gitu. Terus yang ketiga juga di kedinasan paling waktu udah pasti Kim full. Kalau ada kegiatan Senin sampai Minggu itu full, nanti minggu depan lagi full. Itu kadang waktu yang agak lebih Kim rumit untuk membereskan ada kerjasama dengan di luar itu. Berarti lebih ke cara Kim menyikapi dari Benar. itu tadi ya. Ya memang itu sih jadi tantangan tersendiri Iya, ya Kim, betul, dengan betul. memanage waktu, memanage sikap perilaku juga, benar. dan juga menjaga uniform Kim tadi ya. Jadi seperti itu nih kira-kira yang dirasakan oleh Kim setelah menjadi Iya, terkenal ya. Kim, tadi Kim sampaikan bahwa dinas nomor 1 Iya. nih gitu ya kan. Nah, apa sih yang Kim sudah lakukan sejauh ini untuk institusi dengan peran Kim selaku influencer ini tadi nah gitu? Apa yang sudah Kim berbuat? Maksudnya nyisip-nyisip gitu di sela-sela Kim mungkin endorse tuh ada nggak Kim kira-kira? Orang pasti tanya nih apa yang Kim berikan kepada Polri, terus cinta apa Kim terhadap Polri. Yang pertama Kim anggapannya itu Kim tugas di Samapta Polda Aceh. Setiap apapun tugas Kim lakukan dengan ikhlas, dengan sebaik-baiknya dan yang tuntas. Jadi Kim gimana pun tetap fokus dengan pekerjaan sebagai anggota Polri. Semua perintah pimpinan Kim melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk di medsosnya sendiri Kim, kira-kira Kim menunjukkan tuh Kim tuh polisi yang seperti apa gitu Ya, kira-kira? untuk di sosial media Kim semakin banyak nih orang kenal Kim. Kim memberikan hal-hal yang positif, yang baik, bermanfaat untuk semua orang masyarakat, apalagi kalangan yang orang tahu dengan Kim itu mulai dari anak-anak, orang tua atau orang dewasa kan. Terus Kim memberikan hal-hal yang bermanfaat, memberikan contoh gitu. Pesan-pesan Kaptimas Kim sampaikan di situ, misalnya kegiatan di kepolisian, misalnya lagi masa pandemi tentang vaksinasi, terus tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Polda Aceh, Kim salurkan, Kim informasikan kepada penggemar Kim dan orang yang mengetahui Kim gitu. Iya, itu dia Sobat Polri. Ada satu pertanyaan, mungkin kita kilas balik dulu Kim. Pro kontra itu kan Iya, hal yang benar. biasa ya Kim ya. Tentu, tapi saya yakin yang pro ke Mustaqim ini banyak sekali nih Sobat Polri. Nah, jadi pasti mereka pada mendukung, apalagi dari Aceh ya kan, ada sosok polisi ganteng Aceh nih ya, yang famous terkenal, jadi masuk daftar polisi ganteng Indonesia, itu kan luar biasa. Namun tidak menutup mata ada juga netizen yang agak berbeda, 1-2 tidak banyak. Ketika mereka mengatakan seperti ini Kim, ganteng doang nih, prestasinya apa? Iya. Tanggapan Kim gimana? Kim memang sering baca tuh komentar netizen komen kayak itu, ganteng aja, prestasinya apa. Sekarang Kim tuh berpikir kayak gini, Kim sekarang tugas sebagai polisi nih. Apapun tugas Kim fokus nih, tetap laksanakan tugas sesuai perintah pimpinan ya. Terus itu yang paling penting. Terus soal prestasi, kita sekarang bicara soal prestasi itu bukan dinilai dari juara 1, juara 2 terus dapat penghargaan. Prestasi itu bisa kita tuangkan di hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu juga bisa ternilai dari hal prestasi Bu Norma. Betul. Terus juga dengan seperti ini Kim jadi contoh kan dengan orang-orang. Kim bisa memberikan pesan-pesan Kaptimas atau hal-hal yang bermanfaat. Jadi prestasi kalau menurut Kim bukan hanya kita harus dapat juara, harus dapat gelar penghargaan.
kita juga bisa memberi hal-hal yang positif bermanfaat untuk semua orang gitu. Perfect. Jadi itu Sobat Polri, saya sepakat dengan yang Kim sampaikan ya. Yang saya tahu dari karakter Kim ini sendiri, dia sangat-sangat menghargai orang lain, attitude-nya sangat bagus. Nah jadi menurut saya sih pribadi, prestasi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan attitude. Memang Iya, itu nomor benar, satu benar, seperti benar. itu. Jadi attitude itu yang bisa menjadi contoh bagi orang lain, itu juga di atas prestasi sih standarnya menurut saya. Nah jadi mungkin Kim sudah tepat seperti itu. Nanti tinggal berjalannya waktu ya kan, kita menyesuaikan dengan apa yang bisa kita berikan. Dan ini sudah sangat luar biasa prestasi yang sudah Kim berikan, memberikan contoh kepada masyarakat dan fansnya Kim tentunya. Oke Kim. Kim, dari support pimpinan ataupun pimpinan khususnya di Samapta sendiri gimana Kim dengan famousnya Kim ini? Support pimpinan saya itu setiap tugas yang mengakibat yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Kim selalu ikut dalam kegiatan itu. Jadi misalnya kayak pembagian masker kayak yang udah terus vaksinasi. Jadi semakin Kim posting nih, Kim ada di lokasi saya oleh Karing di masjid, ada kegiatan vaksinasi di Samapta dan Binmas misalnya gitu. Nanti Kim posting, nanti masyarakat juga jadi tahu ada lokasi vaksin. Kadang kan orang cari tahunya tuh di puskesmas atau dengan dia gemar dengan Kim fans, jadi dia bisa hadir situ sekalian foto gitu, di vaksin sekalian jumpa Kim gitu. Luar biasa. Kim dengan senang hati ya berfoto dengan mereka pastinya. Ya. Nah, itu dia Sobat Polri. Oke, Kim, mungkin ada nggak pesan-pesan khusus nih buat fansnya, buat Sobat Polri dari Kim khususnya buat mereka yang bisa Kim sampaikan di momen podcast pada kali ini? Silakan. Oke, baik teman-teman semuanya, saya Brida Mustaqim. Saya ingin sampaikan ke teman-teman semua, kita harus tetap patuhi aturan yang ada dan lakukan segala pekerjaan dengan hal sebaik-baiknya. Fokus dengan satu tujuan, kerja ikhlas, kerja baik dan kerja tuntas. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Podcast Biru SDM Polda Aceh dan Instagramnya Biru SDM Polda Aceh. Sukses selalu untuk kita semua, sehat-sehat selalu untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Kim sudah mempromosikan podcast kita. Jangan lupa ya buat followersnya Kim, fansnya Kim dan Sobat Polri semuanya, subscribe dan dukung channel ini untuk memberikan informasi kepada kalian semua. Nah Sobat Polri, dari bincang-bincang kita pada hari ini mengingatkan saya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ASDM Kapolri, yaitu Bapak Irjen Polisi Wahyu Widada Empil. Beliau pernah mengatakan kira-kira seperti ini: jabatan itu ujian, wajah cantik dan ganteng juga ujian. Nah tinggal bagaimana kita mampu membuat kredibilitas kita tadi menjadi suatu kemaslahatan umat, menjadi kebermanfaatan bagi umat dan orang banyak, apalagi bagi institusi. Baik, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kita. Terima kasih buat Kim sudah berkenan hadir di sini, juga buat Sobat Polri yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Tetap sehat, tetap bersemangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.